Kabar duka tengah menyelimuti vokalis band Kotak Tantri. Ayah tercinta Dali Syambas meninggal dunia setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kabar duka itu diketahui dari unggahan Tantri di laman foto berbaginya. Tantri juga menyebut jika kondisi sang ayah 2 bulan terakhir benar-benar drop, apalagi sebelum menghembuskan nafas terakhir mengalami muntah darah. Suasana duka begitu pekat saat jenazah dikebumikan. Jadi kan sebenarnya kan kondisi papa tuh udah makin drop sebenarnya tuh dari 2 bulan ya. Bulan lalu yang pas lagi kita posting sempat pas sakit jatuh, ternyata sudah kena stroke keempat, terus juga ditambah lagi demensia. Jadi memang sudah kondisi jatuh, terus nggak bisa ngapa-ngapain lah intinya. Udah tiduran aja, terus udah ya udah drop banget. Terus bolak-balik ICU, terus sempat keluar lagi beberapa hari, masuk lagi ke ICU isolasi karena sempat kena COVID yang kedua, terus 2 minggu di rumah sakit. Terus akhirnya balik lagi ke rumah, home care, kita pakai suster awalnya, terus akhirnya sama adekku sama mama yang ngerawat di rumah, keluarga sendiri yang merawat gitu. Tapi memang kalau untuk perganti, karena memang papaku udah pakai NGT untuk makan, jadi paling suster aja yang bagian ganti NGT. Nah terus tiba-tiba kemarin malam itu kondisinya makin drop, muntah darah. Terus dilarikan ke rumah sakit, ya, menghembuskan nafas terakhirnya tadi pagi jam 5:30 pagi. Gitu. Biasanya warga yang luar biasa. Kayak gini tuh tadi udah nggak mikir untuk gimana ya makam, gimana apa, karena udah dibantu warga. Itu yang jadi pelajaran saya gitu, bahwa ternyata bertetangga itu penting. Ini hal yang disepelekan gitu. Kalau kita meninggal yang ngurus siapa? Ternyata tetangga, orang-orang bantu untuk nyolatin, untuk apa dan segala macam. Saya bingung untuk beli minum, beli apa, tapi udah dibantu gitu. Jadi kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Jadi memang harus ada yang bantu. Jadi dibantu atau enggak ya tergantung dari lingkungan, dari sekitar, bagaimana kita amalnya, bagaimana. Ya banyak banget ketemu orang baik, alhamdulillah. Mama kebetulan memang di sini tuh di komplek ini tuh rasa persaudaraan mungkin lebih kental ya, jadi udah ada komunitas.
komunitas ibu-ibu gercep. Jadi memang mereka datang tadi seharusnya tahlilan setelah Isya, mereka datang habis maghrib untuk sama-sama saling maafin. Jadi harusnya sih mama saat ini ya, kalau sampai detik ini saya ngerasa memang masih baik-baik aja, cuman karena mungkin kurang tidur jadi kondisi fisiknya aja lebih ke capek. Tantri begitu kehilangan sosok ayah, apalagi pemilik nama lengkap Tantri Shalindri itu merupakan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga dan paling dekat dengan sang ayah. Kehilangan sosok panutan tentu saja dirasa oleh Tantri, apalagi banyak pelajaran yang diberikan oleh almarhum semasa hidup. Kita kerjasama ya, jadi saya kan juga masih aktif manggung, jadi pas lagi manggung ya saya fokus sama kotak, pas lagi enggak saya fokus sama ayah, jadi bolak-balik aja gantian gitu. Saya tinggal di Jakarta terus harus ke Tangerang buat sama-sama merawat bareng-bareng adik gitu kan. Kalau dia bilang ikhlas, kita kan semakin dijelaskan arti ikhlas itu kan kita makin menjauh dari kata ikhlas itu sendiri ya. Artinya ya so ikhlas dulu aja kita. Artinya memang papa itu menyematkan nama itu, memang harapannya katanya ya Tantri ini apapun rela, ya, apapun rela, kerja kerasnya harus rela, hasilnya seperti apa itu urusan belakang, gitu. Disiplinnya, mandirinya, gitu. Lebih ke situ menyematkan nama itu. Saya anak perempuan satu-satunya Mbak, gimana ya kedekatan anak perempuan sama bapak itu pasti jadi first love ya. First love yang bikin saya seperti ini juga beliau juga. Jadi ya kalau ditanya bagaimana kedekatannya ya Bahkan lebih dekat sama bapaknya daripada saya. Loh iya dong. kamu baru-baru ini kalau papa udah dari Betul kan? Betul, itu dari kecil gitu. Papa tuh ngajarin banyak hal gitu, banyak ya. Sama seperti tadi menyematkan apa ya? menyematkan nama Ikhlas Sari aja itu udah doa, sebenarnya doa beliau yang saya tangguh, karena papa tuh selalu ngajarin untuk tangguh gitu, ngelakuin apapun tuh tangguh, walaupun perempuan tetap harus kuat gitu. Terus disiplinnya luar biasa ya, banyak hal yang saya dapetin dari papa saya gitu. Jadi memang kalau ditanya kehilangan ya semua orang pasti kehilangan orang tua kalau meninggal. Lantas benarkah sebelum tutup usia, Tantri sempat merasakan atau mendapat firasat? Dan adakah keinginan almarhum yang hingga kini belum juga tercapai? Firasat, ya milih hari yang tepat gitu. Apalagi ini weekend ya, biasanya kan kita manggung. Saya nanti malam sih manggung. Terus Tantri kebetulan harusnya hari ini manggung, tapi memang acaranya di reschedule. Itu 1 bulan sebelum, 3 minggu sebelum. Jadi memang sudah firasat, ini udah firasat milih harinya. Tadi ketika kita menuju rumah sakit, papa masih ngedrop, begitu Tantri datang 5 menit, Tantri bisikin, doain, papa langsung lewat, langsung meninggal gitu. Nggak ada perlawanan, jadi meninggalnya benar-benar luar biasa sih. Itu selesai gitu, meninggal. Enggak, saya sudah meyakini insya Allah papa saya meninggal di waktu yang tepat, diberikan waktu yang lumayan banyak sama Allah untuk bisa makin mendekat dengan anak-anaknya, dengan cucunya. Karena kan proses beliau sampai sakit banget, sampai drop banget itu kita bareng-bareng gitu. Jadi ya kalau ditanya apa yang belum, alhamdulillah lah semua sudah gitu. Jadi ya saya dan keluarga juga sudah kemarin juga sempat ada beberapa wartawan yang masih yang ketemu waktu itu tanyain kondisi papa. Saya cuma bilang doakan yang terbaik karena memang kami sudah ikhlas gitu. Jadi walaupun memang menyematkan kata ikhlas itu sulit ya, cuman Sudah rela ya? Sudah rela gitu. Ada hal yang menarik sebelum sang ayah tutup usia. Hal itu juga membuat Tantri dibuat bingung. Jika saat kondisi fisiknya kembali menurun, sang ayah langsung meminta untuk dibawa ke rumah sakit. Namun saat itu, sang ayah meminta untuk tetap berada di rumah. Tentu saja hal itu membuat Tantri dibuat bingung. Pesennya yang saya ingat itu cuma ini doang. Jadi terakhir kali waktu pas sebelum kejadian jatuh itu tuh saya masih video call gitu. Video call jeda 5 menit. Saya video call ibu saya, terus ada papa juga yang dada-dada, terus
mukanya seger banget. Di situ dia masih aktif. Dari situ langsung jatuh, udah hilang lah kesadaran. Nah, sebelum kesana memang kondisi fisik papa saya tuh masih kayak ada diare lah ya. Saya sempat ke rumah ke Tangerang, saya tanya, "Papa mau ke rumah sakit nggak?" Papa saya tuh selalu cinta sama rumah sakit gitu. Jadi kalau ada apa-apa pengen ke rumah sakit. Nah, tumben kemarin tuh pas lagi yang sebelum kejadian itu, "Papa mau ke rumah sakit nggak?" "Enggak, Papa mau di rumah aja." Gitu. Ya nggak tahu. Kayak mau di rumah aja. Wah, kok tumben gitu. Jadi ya Untuk permintaan ya. mungkin untuk permintaan gitu. Makanya kemarin akhirnya kita memutuskan untuk home care mungkin. Jadi ya itu sebelum kejadian jatuh. Jadi nggak tahu berapa hari ya, cuman sebelum kejadian jatuh itu sesuatu hal yang aneh menurut saya, karena memang bapak saya tuh kalau sakit apa-apa mau ke rumah sakit. Nah ini Rajin tiba-tiba cek. nggak mau gitu, maunya di rumah. Itu kan tanda memang mau deket sama keluarga. Sebelumnya, ayah Tantri sempat terjatuh dari tangga hingga tak sadarkan diri. Ayahnya juga mengalami stroke dan sempat beberapa kali harus mendapat perawatan di rumah sakit. Enggak, jadi beliau lagi memang kan kondisi sebenarnya udah kena stroke dari tahun 2007. Nah ini udah stroke, perhitungannya sih kasarnya stroke keempat itu pas lagi mau naik tangga, karena kan posisi kamarnya di atas. Memang masih aktif gitu loh, walaupun stroke masih aktif. Jadi mau naik tangga, entah kenapa mungkin blackout. Kalau dibilang jatuh dari tangga dari atas ke bawah sih nggak mungkin, karena nggak ada kayak patah-patah tulang, nggak ada. Jadi memang hanya memar di bagian mata, karena memang posisinya sujud. Jadi itu di situ dia mulai banyak darah. Ya udah mulai dari situ deh, udah hilang kesadaran. Enggak, jadi memang papaku tuh udah setahun belakangan ini lah ya, setahun belakangan ini udah jarang ngomong gitu. Jadi karena memang udah dropnya udah lumayan. Sempat kena delta waktu itu, kena delta, jadi dari situ udah mulai drop. Kini sang ayah tak lagi merasakan sakit. Banyak kenangan yang terberai bersama sang ayah. Tantri begitu kehilangan. Apalagi pada Agustus lalu, Tantri baru saja menggelar acara ulang tahun almarhum ayah tercinta. Itu ulang tahun Tantri itu. Terakhir beliau merayakan dengan keadaan sadar. Masih merayakan. Tantri pun waktu itu ngomong gitu, "Aku ulang tahun pengen bareng-bareng gitu." Gak tahu udah firasat mungkin. Ulang tahunnya jadi bareng-bareng Agustus kemarin. Apa ya kenangan? Ya elah mas, kalau ditanya kayak gitu banyak lah. Banyak banget kenangannya, saya nggak bisa mention satu-satu. Tapi yang pasti saya bahagia banget, saya bersyukur bisa dilahirkan dari seorang ayah Haji Dahlia Syambas. Banyak kenangannya, banyak memori yang dia simpan untuk diingat hal-hal yang baik itu banyak. Pasti memori kan nggak bisa hilang, ingatan nggak akan bisa hilang. Jadi pasti tuh kalau kita pulang pasti akan ingat. Sedih tuh biasanya kan memang kita ngerasanya kayak seperti kaget gitu, tapi biasanya 1 minggu setelahnya kerasa kehilangan baru biasanya kok ada jejak kaki, kok sekarang enggak, kok ada bau baju, sekarang sudah enggak. Jadi kita percaya bahwa doa anak nggak akan. Kehilangan itu berasanya nanti setelah seminggu, karena ngerasa kok sesuatu hal yang pernah terjadi ini kok tiba-tiba nggak ada wujudnya. Nah, sekarang sih ya kayak biasa aja, karena mungkin banyak orang yang datang silih berganti mendoakan, memberikan perhatian. Tapi pas lagi momen-momen sendiri mungkin akan lebih terasa. Karena saat ini pas malam kita baru malam pertama ya, jadi belum berasa yang kehilangan banget secara fisik. Semoga dilapangkan umurnya, semoga diterima amal baiknya, dia maafkan semua kesalahannya. Semoga papa sekarang bisa makan bebas lagi, karena kan 2 bulan ini kan pakai NGT makannya, karena papa tuh sukanya jajan, jadi sekarang makan bebas. Itu pokoknya saya minta doa dari semuanya yang pernah kenal sama ayah saya secara langsung. Mohon maaf jika ayah saya pernah melakukan kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja. Kalau yang belum kenal mungkin hanya sebatas bertemu di sosial media atau nggak kenal secara sosial media aja, mohon didoakan, minta maaf, doakan, kirimkan al-fatihah untuk ayah saya Haji Dahlia Syambas bin sama saya. Dia kayak yang mungkin dia sedih tapi dia nggak ngeliatin, terus kayak nggak yang terpuruk, jadi kita jadi ini juga ya, kayak kita support lah, menguatkan, saling memberikan energi yang baik supaya ya kan bagaimanapun ini hal yang berat ya gitu, ini hal yang betul sekali, jadi ya kita berusaha untuk ada gitu, menguatkan dia gitu, maksudnya dia nggak sendiri gitu, kita teman-temannya
selalu ada buat dia. Ya, Riana Dewa, Riana Dea, Jennifer Arnelita. Kami di sini sebagai teman-teman tantri yang pastinya berdoa semoga almarhum papanya tantri husnul khotimah. Terus diampuni segala doa-doanya, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya. Gitu. Dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kekuatan. Terus apa lagi ya? Ya itu lebih penting sih supaya bisa move on gitu, karena kan pasti kalau sekarang kan pasti dia nggak berasa kan, tapi nanti kedepannya pasti akan makin terasa gitu. Yang biasanya bareng seperti apa gitu. Gitu kan, maksudnya untuk Titi sendiri mamanya tantri ya kan gitu, tantri dan adiknya juga, jadi kakaknya juga, jadi ya pasti kita kirim doa terus gitu.